Perkenalkan, nama saya Lika Febriantini Esos, nomor UKG saya 2015-026-34958. Asal sekolah SMK PGRI 1 Balaraja. Program PPG, Bisnis dan Pemasaran UPI Angkatan 3 tahun 2020. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Riz pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Riz sudah memimpin doa untuk kegiatan belajar hari ini. Anak-anak alhamdulillah lah ya, kelihatannya sudah beberapa ya yang sudah bergabung di pertemuan Zoom kali ini. Untuk yang tidak bergabung, ya mudah-mudahan nanti mereka bisa bergabung di Google Classroom-nya. Dan kalian juga nanti jangan lupa mengisi absensi di Google Form yang sudah Ibu kirim linknya di Google Classroom kalian. Ya, anak-anak bagaimana masih semangat untuk belajar? Meskipun masih di tengah-tengah pandemi, kalian tidak bisa bertemu Ibu, bertemu guru yang lain, belum bisa bersekolah ya seperti biasanya, tapi kalian harus tetap semangat belajar, tidak boleh malas dan menyerah dengan kondisi sekarang ini. Sepakat ya? Semangat, Bu. Ya, sepakat, Bu. Oke. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang tugas SOP atau SOP kasir. Ada yang tahu sekarang kita akan belajar materi apa ya? Kalau berdasarkan modul yang sudah saya baca, materi selanjutnya tentang ruang lingkup pembayaran. Betul sekali, anak-anak. Sekarang kita akan belajar materi tentang ruang lingkup pembayaran tunai dan non-tunai. Untuk materi pokoknya yaitu ruang lingkup pembayaran. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pertemuan kali ini yaitu satu, melalui diskusi dan menggali informasi lewat internet, peserta didik dapat menganalisis pembayaran tunai dan non-tunai dengan tepat. 2. Melalui diskusi dan menggali informasi lewat internet, peserta didik dapat membedakan macam-macam media pembayaran dengan teliti dan tepat. 3. Melalui diskusi dan menggali informasi lewat internet, peserta didik dapat menganalisis instrumen pembayaran khusus dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi lewat internet, peserta didik dapat menganalisis e-money sebagai alat pembayaran non-tunai dengan teliti dan tepat. Nah, sekarang silakan kalian simak terlebih dahulu video berikut ini, kemudian analisislah apa yang kalian lihat pada video tersebut ya. Kok kayak ada yang ngikutin ya? Tuh kan benar ada yang ngikutin. Duh, mana aku bawa uang lagi nih? Siapa lagi yang ngikutin? Kayaknya aman deh nih tas di depan. Duh, siapa sih nih ngikutin? Suaranya tambah deket lagi. Selamat pagi. Ada kartu nomor dengan saya Julian. Total semuanya 15.000. 2200565956. Yang berapa ya? Cari maunya 20.000 ya.
pada jatuh. Ih, gede banget sih. Kayak orang yang kemarin deh itu. Iya, yang kemarin. Aha, tenang. Sekarang anakku pakai e-money, jadi nggak usah khawatir. Ada kartu Indomaretnya. Dengan saya Junadi, saya hitung belanjaannya ya. Kalian tonton PLN dan pulsanya. Total belanjaannya Rp15.000. Tadi mau kartunya ya tadi. Kalau listrik bisa Pak. Kita sampai pin. Tunggu. Untung udah pakai e-money. Transaksi nggak ribet, mudah, nggak kayak dulu. Repot kalau bawa cash banyak. Coba kalau semua orang pakai e-money, pasti transaksi nyaman dan juga aman. Hello viewers and everyone here, dan kembali lagi di video baru lagi guys. Nah, karena ini akhir tahun dan pastinya waktu yang tepat untuk belanja di Allshop ataupun e-commerce karena banyaknya promo tentunya. So di video kali ini kita akan membahas tentang cara bayar orderan di Shopee pakai ShopeePay. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu ShopeePay, ShopeePay merupakan fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di platform Shopee maupun offline di merchant ShopeePay, dan juga untuk menampung pengembalian dana guys. Nah, berikut beberapa fitur ShopeePay yang bisa digunakan antara lain penambahan saldo ataupun top up ShopeePay maksimal 2 juta untuk akun yang belum terverifikasi, dan 10 juta untuk akun yang sudah terverifikasi guys. Dan tentunya untuk pembayaran transaksi online di platform Shopee dengan instan guys, tanpa verif transfer lagi. Lalu juga pembayaran transaksi offline di merchant ShopeePay. Nah, kemudian kalian juga bisa menarik dana kalian di ShopeePay ke rekening bank kalian sesudah kalian melakukan verifikasi identitas guys. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang apa itu ShopeePay, dan sekarang kita langsung saja masuk ke tutorial tentang cara bayar orderan di Shopee pakai ShopeePay berikut ini guys. Oke guys, langsung saja. Yang pertama tentunya kalian download dulu aplikasi Shopee yang langsung bisa kalian download melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Setelah itu tentunya buka dan langsung saja login ataupun daftar menggunakan Facebook, email maupun nomor HP kalian guys. Nah, setelah kalian atur profil kalian, langsung saja kalian aktifasi ShopeePay kalian dengan cara masuk ke menu profile ya di pojok kanan bawah, lalu pilih ShopeePay. Nah, kemudian centang saja syarat dan ketentuannya, lalu pilih atur ShopeePay di bawahnya guys. Lalu kalian akan dikirim kode verifikasi ke nomor HP kalian dan langsung saja masukkan kodenya dan pilih lanjut guys. Nah, kemudian kalian disuruh atur PIN ShopeePay sejumlah 6 digit. Kalian tulis saja PIN yang mudah kalian hafal tentunya. Nah, setelah itu kalian langsung bisa verifikasi akun ShopeePay kalian bisa dengan menggunakan KTP, SIM maupun paspor agar top up limitnya bertambah, dan juga kalian bisa melakukan penarikan dana dari akun ShopeePay kalian guys. Oke, setelah semuanya beres, sekarang kita bisa langsung masuk ke cara bayar orderan menggunakan ShopeePay ini guys. Nah, tentunya kalian bisa langsung top up atau memasukkan dana ke ShopeePay kalian, ataupun kalian bisa cari-cari barangnya dulu baru nanti kalian top up sesuai jumlah pembayaran yang harus kalian bayar guys. Oke, seperti contoh saya akan bayar orderan saya ini beserta ongkir sejumlah 667.000. Nah, kalian tentunya bisa memanfaatkan berbagai voucher gratis ongkir yang sebenarnya hanya untuk memangkas ongkirnya saja, tapi ya lumayan lah. Nah, setelah vouchernya digunakan maka total pembayarannya tinggal 647.000 saja guys. Oke, berarti saya harus top up dana ke ShopeePay dulu ya, sejumlah total pembayaran tersebut. Untuk melakukan top up, kalian masuk ke menu ShopeePay, lalu pilih top up guys. Nah, pilihan top upnya baru tersedia yang melalui transfer bank ya. Langsung kalian pilih dari bank apa kalian ingin transfer. Saya dari Bank BRI ya, lalu pilih konfirmasi guys.
Nah, setelah itu muncul nomor virtual akun kalian ataupun nomor rekening ShopeePay kalian yang mana kalian gunakan untuk isi dana ShopeePay kalian. Nah, ada petunjuk lengkap berbagai cara transfer yang bisa kalian gunakan baik dari ATM, iBanking, M-Banking, mini ATM maupun store tunai. Yang jelas kalian bisa baca sendiri petunjuk lengkapnya guys. Nah, di sini saya akan menggunakan internet banking guys. Jadi tinggal transfer lewat HP tanpa perlu ke ATM. Nah, jika kalian belum tahu cara menggunakan internet banking, kalian bisa lihat tutorialnya yang sudah saya buat lewat tautan di pojok kanan atas ya guys. Nah, jika kalian lebih suka menggunakan SMS banking, saya juga sudah membuat tutorial lengkap cara mudah menggunakannya yang juga bisa kalian tonton langsung dari tautan di pojok kanan atas guys. Oke, langsung saja kita salin nomor virtual akunnya, lalu kita buka aplikasi mobile banking BRI-nya guys. Setelah itu, pilih internet banking lalu masukkan user ID dan password internet banking kalian dan pilih login. Nah, pembayaran virtual akun ini melalui Briva guys. Jadi instan dan tanpa biaya admin. Oke, langsung pilih menu pembayaran lalu pilih Briva guys. Dan tentunya masukkan kode bayar yang mana adalah nomor virtual akun yang sudah kalian salin tadi. Dan langsung saja paste di kolom kode bayar ini guys. Lalu pilih OK dan kirim. Setelah itu muncul halaman konfirmasi pembayaran seperti ini. Tentunya kalian teliti lagi informasinya seperti institusi, nama pelanggan maupun keterangan. Setelah kalian rasa sudah benar, kalian langsung saja isi jumlah dana yang ingin kalian transfer ke akun ShopeePay kalian melalui kolom jumlah pembayaran di sini guys. Tadi total orderan saya 647.000. Jadi mudahnya kita isi 650.000 saja guys. Lalu pilih OK, masukkan password internet banking kalian dan pilih kirim guys. Nah, setelah muncul halaman dan keterangan seperti ini, berarti dana sudah terkirim dan akan ada notif langsung dari Shopee bahwa top up kalian sudah berhasil. Nah, sekarang kita bisa langsung cek lagi di aplikasi Shopee-nya guys. Kita pilih ShopeePay dan benar dananya sudah masuk. Sehingga kita langsung bisa bayar orderan kita tadi dengan ShopeePay guys. Langsung saja kita masuk ke keranjang orderan kita lalu langsung pilih checkout. Dan setelah itu tentunya pastikan dulu alamat pengiriman kalian benar ya. Lalu pilih opsi pengiriman dan juga tinggalkan pesan ke penjual jika perlu. Dan tentunya jangan lupa juga kalian gunakan voucher gratis ongkir tadi ataupun voucher-voucher lainnya jika kalian punya. Dan pilih metode pembayarannya yaitu ShopeePay guys. Nah, setelah semuanya beres, langsung saja kalian pilih buat pesanan dan pilih bayar. Lalu masukkan PIN ShopeePay kalian dan pilih konfirmasi guys. Dan pembayaran akan diproses. Setelah berhasil maka akan muncul status barang sedang dikemas. Kalian langsung bisa hubungi penjualnya bahwa kalian sudah melakukan order dan agar barangnya segera dikirim guys. Setelah itu kalian tinggal menunggu barangnya dikirim dan sampai di tempat kalian guys. Gimana? Mudah bukan? Jadi metode pembayaran menggunakan ShopeePay ini akan membuat proses pembayaran orderan kalian akan diproses secara instan dan gak pakai ribet guys. So, selamat mencoba sendiri ya. Nah, itulah guys tutorial lengkap tentang cara bayar orderan di Shopee pakai ShopeePay. Semoga bermanfaat ya. Dan tentunya sekian untuk video kali ini guys. Pastikan kalian membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah agar kalian pun juga tidak tertinggal video-video baru dari channel ini yang pastinya akan selalu update setiap saat secara gratis guys. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol like serta pastikan juga kalian tulis komentar di bawah agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video baru yang lebih bermanfaat lagi tentunya. So guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan seperti biasa akhir kata, cayo! Dari pengamatan video tadi, apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Dari pengamatan video yang tadi, yang saya lihat itu tentang transaksi tunai dan non-tunai. Ya, betul sekali. Jadi transaksi menggunakan uang tunai disebut juga dengan pembayaran tunai, yaitu pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai di mana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanannya. Sedangkan pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan secara
ada yang bayar di muka, yaitu pembayaran harga sebelum barang diterima atau barang ada. Ada juga dengan cara bayar di belakang, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah barang diterima, dan juga ada yang menggunakan COD atau cash on delivery, yaitu di mana pembayaran dilakukan pada waktu barang diserahkan pada pembeli, dan ada pula yang pembayaran dilakukan pada waktu dokumen tiba. Nah, di sini ada medianya ya. Di sini ada macam-macam alat pembayaran atau media pembayaran. Ada pertama ada untuk yang tunai itu ada uang kartal ya. Di sini uang kartal itu untuk tunai, yaitu ada uang kertas dan juga uang logam, baik itu punya Indonesia ataupun dari luar negeri ya. Yang berbentuk uang ya berarti dia termasuk uang kartal dan termasuk pembayaran tunai. Sedangkan untuk pembayaran non tunai itu ada yang pertama ada instrumen pembayaran khusus ya, ada kartu. Di sini ada kartu debit, ada kartu kredit, ada juga kartu e-tol ya. Kemudian juga ada uang giral ya. Di sini ada uang giral, contohnya ada giropos, ada cek, ada wesel pos, ada surat berharga, dan juga terakhir itu yaitu menggunakan e-money yang berbentuk prepaid software, yaitu menggunakan QR code seperti OVO Cash, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain. Ini QR code-nya seperti ini barcode-nya. Kalau dilihat dari video yang kalian lihat tadi, cara mana yang lebih aman dan efektif untuk bertransaksi? Dengan cara pakai kartu kayaknya, Bu. Ya, dengan pakai kartu, ya betul. Dalam bertransaksi, kita lebih efektif menggunakan kartu ya, yang biasa disebut dengan prepaid card ya. Tapi sebetulnya di masa pandemi seperti ini, ada yang lebih efektif dibandingkan dengan kartu e-money yang berbentuk prepaid card tadi, yaitu yang berbentuk prepaid yang berbentuk prepaid software. Seperti ada tadi Ibu bilang ada OVO Cash, ya ada ShopeePay, ada GoPay, dan lain-lain. Kenapa bisa dianggap lebih efektif? Karena tidak adanya perpindahan tangan. Jadi QR code-nya, barcode-nya kan kita di handphone kita hanya tinggal men-scan saja, tidak usah memberikan handphone kita ke si kasir. Oke, coba sekarang siapa saja yang mau menceritakan pengalaman pribadinya ketika melakukan transaksi pembayaran? Pasti kalian pernah melakukan transaksi pembayaran kan? Saya, Bu. Ya, silakan. Yuli. Kalau saya pernah bayar SPP-nya lewat transfer, Bu. Oh, lewat transfer. Ya, ada lagi? Bu, saya, Bu. Siapa? Yuk, silakan langsung. Kalau saya, ketika saya membayar SPP di loket TU menggunakan uang tunai, Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Kalau saya ketika berbelanja kebutuhan bisnis center, saya bayarnya secara tunai. Karena uang yang diberikan oleh sekolah juga berupa uang tunai. Jadi, supaya lebih mudah berbelanjanya, maka saya langsung menggunakan uang tunai tersebut. Iya. Ada yang pernah bertransaksi menggunakan non-tunai tidak? Saya, Bu, Nabila. Kalau saya ketika berbelanja kebutuhan bisnis center, saya bayarnya secara tunai karena uang yang diberikan oleh sekolah juga berupa uang tunai. Jadi supaya lebih mudah berbelanjanya, saya langsung menggunakan uang tunai tersebut. Ya, ada yang pernah bertransaksi menggunakan non-tunai? Saya pernah, Bu, pakai e-tol ngantar mama saya ke mall. Oh iya, ya bagus ya. Baik, sebelum itu contoh untuk yang non-tunai ya, yang disebutkan Riz tadi. Bagus, terima kasih atas jawaban-jawaban kalian semua. Meskipun tidak semuanya menceritakan pengalaman kalian, Ibu yakin pasti kalian semua pernah melakukan suatu transaksi pembayaran.
Sampai di sini dulu ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengapa sekarang transaksi non-tunai dianggap lebih efektif? Iya, bagus sekali. Sebelum dijawab, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Apa saja manfaat menggunakan e-money? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Transaksi non-tunai sekarang dianggap lebih efektif karena sekarang ada pandemik di mana kita diminta untuk tetap di rumah, jaga jarak, dan usahakan untuk menghindari adanya perpindahan alat tukar seperti uang atau kartu. Ya, bagus sekali ya. Itu untuk pertanyaan dari Yusi ya. Coba Yuli ya tadi Yuli. Untuk yang pertanyaan dari Anggita, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh ya, coba Nabila. Kalau pertanyaan Anggita, manfaat e-money pastinya lebih praktis dan lebih cepat. Tidak perlu pusing mencari ATM dan membawa uang banyak-banyak, apalagi kalau transaksinya dalam jumlah besar. Kemudian tercatat dan akurat karena transaksi akan direkam oleh sistem khusus. Ya, bagus-bagus sekali ya jawabannya karena kalian sudah membaca modulnya terlebih dahulu, jadi kalian sudah paham ya. Oke, kalau begitu sekarang kalian simak LKPD yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Ada tampil LKPD-nya? Ada, Bu. Oke. Baiklah, sekarang silakan kalian lihat LKPD berikut ini. Silakan nanti kalian simak ya wacana di sana. Di sana diceritakan tentang pembayaran pajak secara non tunai dan ada juga tentang kampanye gerakan non tunai. Dari berita tersebut ya, ini kan ada dua kan ya, yang ini yang gerakan non tunainya, kampanye gerakan non tunai. Dari dua wacana ini atau berita ini, kalian cari sumber lain dan analisislah cara pembayaran non tunai lainnya yang dapat kalian lakukan. Kalau di sini kan contohnya cara membayar pajak kendaraan secara non tunai. Coba selain ini kalian nanti cari ya apa misalnya yang kalian pilih. Kemudian identifikasilah masalah-masalah dan identifikasilah langkah-langkah melakukan pembayaran non tunai yang kalian pilih tersebut. Bagaimana? Kemudian temukan beberapa masalah, kelebihan dan kelemahan pada pembayaran non tunai yang kalian pilih. Kemudian buat dalam bentuk laporan hasil pengamatan seperti pada format LKPD berikut ini. Ini ada di bawah contohnya. Nah, ini nanti kalian buat dijawabnya kalian di sini ya, di format ini. Nanti kalian hasil laporannya nanti kalian tulis di sini, kemudian nanti kirim kalau sudah diisi, kirim di Google Classroom sebelum kalian presentasikan. Nah, nanti kalian presentasikannya 30 menit kemudian. Sekarang Ibu bagi kelompok dulu. Ya, untuk mengerjakan LKPD tersebut, kalian buat kelompok. Nah, sekarang akan Ibu pilih ketua-ketua kelompoknya saja, nanti ketua kelompok yang memilih anggotanya. Untuk kelompok 1, Ibu pilih ketuanya Fabian, kelompok 2 Asep, kelompok 3 Jenia, kelompok 4 Riz, kelompok 5 Nabila. Nah, silakan bentuk anggota kelompoknya dan mulailah berdiskusi mengerjakan LKPD-nya selama 30 menit pembelajaran di grup WhatsApp kalian. Nanti kita off dulu Zoom-nya, kalian pindah ke grup WhatsApp. Setelah 30 menit kita kembali lagi ke Zoom ini ya, ke link yang sekarang bisa langsung untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kita sudah bertemu lagi di Zoom meeting untuk presentasi hasil diskusi. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan yang telah kelompok kami diskusikan tentang alat pembayaran non-tunai. Rumusan masalah yang telah kami bahas yaitu sekarang ini kita dihadapkan pada era cashless society, yaitu pembayaran non-tunai mulai diterapkan di mana-mana. Salah satunya dalam melakukan pembayaran di jalan tol,
yaitu dengan menerapkan kartu e-tol. Namun, meskipun gerakan pembayaran non-tunai dengan e-tol sudah diberlakukan, masih saja ada beberapa masyarakat yang belum paham dan belum menggunakannya. Maka di sini kelompok kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan e-tol. Langkah menggunakan e-tol. 1. Untuk membuat e-tol bisa membelinya di berbagai minimarket terdekat. Minimarket tersebut diantaranya Alfamart, Alfamidi, Indomart, Lawson, dan Circle K dengan membayar sejumlah uang untuk membeli kartu e-tol yang belum berisi saldo. Lalu untuk mengisinya sendiri bisa menukarkannya dengan nominal mulai Rp10.000 hingga sebesar Rp1.000.000. Kesimpulannya, sebagai alat kebutuhan dalam menggunakan jalan tol yang dapat menghemat dari segi pemanfaatan jarak dan waktu, juga menghindari kemacetan, maka diperlukan alat pembayaran non-tunai yaitu e-tol, karena dana mengedap di kartu dan tidak bisa ditukar dengan uang. Maka jika memang jarang menggunakan tol dan hanya melakukan perjalanan jarak dekat, sebaiknya isi kartu dengan nominal kecil saja secukupnya. Oke, baiklah, siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi kali ini? Ya, saya Bu. Ya, silakan. Saya mau menyimpulkan hasil diskusi hari ini, yaitu alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa berupa uang yang tidak dibayarkan secara tunai, yang terdiri dari paper base, uang giral atau cek biliet giro, nota debit, dan surat berharga lainnya, electronic based, ya, atau kartu ATM, debit, kredit, alat pembayaran khusus elektronik, based, atau e-money prepaid card seperti kartu kredit debit, kartu e-tol, dan lain-lain. Dan terakhir, menggunakan e-money prepaid software menggunakan QR code seperti OVO Cash, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain. Oke, terima kasih Nabila sudah menyimpulkan kegiatan presentasi diskusi kali ini. Baiklah, kita masuk ke penutup untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, silakan sekarang kalian untuk melakukan review dulu untuk kegiatan kali ini. Buatlah kalian refleksi apa saja yang sudah dipelajari dan jawablah LKPD latihan soal yang uraiannya ya. Tadi kan LKPD untuk diskusi, untuk latihan soal uraian kalian lakukan di refleksi ini. Untuk yang PG-nya nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran dilakukan ya, setelah pembelajaran ditutup nanti menggunakan link, bukan yang ada di LKPD tapi nanti linknya Ibu share di WhatsApp grupnya. Nanti hasil jawaban kalian, hasil review jawaban kalian ini kalian kirimkan di Google Classroom juga seperti tadi hasil diskusinya. Nah, coba sekarang Riz, review kamu atas pembelajaran hari ini? Pembayaran tunai atau biasa disebut pembayaran cash merupakan pembayaran atas harga bayar atau jasa secara tunai, di mana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanan. Sedangkan pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara bayar di muka, bayar di belakang, atau COD. Dengan perkembangan zaman, pembayaran non-tunai muncul yang dinamakan e-money adalah alat pembayaran yang menggunakan alat elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. E-money ada yang berbentuk prepaid card, ada juga yang berbentuk prepaid software yang menggunakan QR code. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri? Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan sampai di sini kegiatan belajar kita.
di Zoom kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, jaga jarak, selalu pakai masker, salam sehat, dan tetap selalu semangat. Oke, kita tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.